Perkenalkan, nama saya Lisa Maya Syafitri, NPM 12121000263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan, yaitu bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Itu menurut Goris Keraf. Berikutnya yaitu fungsi paragraf. Sebelum memahami jenis teks bahasa Indonesia, perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf antara lain, yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima yaitu untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang terakhir yaitu untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari paragraf. Di dalam paragraf memiliki beberapa ciri-ciri berikut ini. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam, diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua yaitu berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga yaitu berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang kelima yaitu beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Unsur-unsur paragraf. Sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk paragraf. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antara kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Yang keempat yaitu harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Yang kelima harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Yang keenam, paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Yang terakhir yaitu paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dalam dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua, paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. Berikutnya yaitu paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dengan paragraf lainnya. Yang terakhir yaitu berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5, yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah.
Yang kedua yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis, tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya untuk melihat langsung benda yang dideskripsikan. Berikutnya yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang terakhir yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini penulis.